Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang ulun hormati teman-teman dari anggota Harsi, dan yang ulun hormati juga semua yang berhadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, meluangkan dan melapangkan dada kita, dan memperlebar rezeki kita, memperbanyak rezeki kita, dan juga memperlancar semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat tanpa ada hentinya, walaupun kita terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa sedikit pun, tidak pernah lupa sedetik pun kepada kita, hambanya. Kita sebagai hamba terlalu sering kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas kelupaan kita dengan selalu memberikan nikmat kepada kita. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun lupa akan memberikan kita nikmatnya. Tapi kadang kita yang lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita semua di sini selalu bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang patut untuk kita bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW dalam masalah akhlak, dalam masalah kepribadian, dalam masalah perangai. Semuanya adalah panutan buat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW, umat yang lain pun Nabi Muhammad adalah panutan untuk mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diizinkan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, memandang wajah beliau, meminta dan berbicara kepada beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah kembali mengumpulkan kita. Allah mengizinkan kita untuk bertatap muka di forum atau di sebuah perkumpulan yang insya Allah dan pastinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam majelis ini kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sedikit dari kisah-kisah para alim ulama, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata ulama, inda dzikr ulama tanzilu rahmah. Kata ulama apa? Yang artinya ketika disebutkan atau diingat profil-profil para ulama, maka di situ akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beberapa bulan kita vakum, dan alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul. Diizinkan Allah untuk berkumpul lagi di majelis yang penuh barokah ini, dan semoga majelis ini selalu
berjalan, dan insya Allah majelis ini akan dilaksanakan tiap minggu, insya Allah tiap minggu pada malam minggu, ya, pada malam minggu. Dan di dalamnya kita membaca kitab, masih melanjutkan kitab yang dulu, yaitu Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah adalah karangan kitab dari Al Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Itu membahas tentang 3 hal: tauhid, fikih, dan tasawuf dalam satu kitab. Dan kata Imam Ahmad bin Zaid, barang siapa yang mempelajari kitabku dan mengamalkan ilmu yang ada di dalamnya, maka aku doakan supaya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Imam Ahmad bin Zaid, yang mana Imam Ahmad bin Zaid ini adalah orang yang alim, orang yang soleh, bahkan ulama pada zamannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang penuh barokah ini, maka seyogianya kita untuk memperkuat niat kita, untuk memperbaiki niat kita. Yang dulu mungkin kita niat untuk kumpul-kumpul aja. Nah sekarang kita niat benar-benar untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam majelis ini, agar supaya ilmu itu menjadi berkah. Karena keberkahan ilmu itu adalah dari pengamalannya. Dan semua amal itu berdasarkan dari niatnya. Seperti hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, yaitu golan Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya pondasi amal itu adalah berada pada niat. Dan niat adalah suatu hal yang membedakan antara adat dan adat, antara adat dan ibadah. Biasanya mungkin tanpa niat kita membasuh muka tanpa niat, ya biasa kita basuh muka, cuci muka, kepanasan misalnya, cuci muka, cuci tangan, ngusap air ke rambut, kepala, telinganya dibasahin, kakinya disiram, biasa. Tapi kalau diniatkan, maka akan menjadi yang namanya wudu, sesuai dengan tata cara wudu. Duduk kita di sini misalnya, atau di masjid. Kalau kita duduk biasa ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita niatkan i'tikaf, kan udah ada ditempel. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau kita niatkan i'tikaf, maka dari duduknya kita sampai kita keluar dari masjid itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalan dari sini ke masjid, dari sini ke jembatan misalnya. Kalau kita nggak niat, maka jalannya sudah emang biasa, jalan biasa, kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan jalan itu ke masjid, kita niatkan untuk ibadah, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi kulli khatwatin, di setiap langkah itu pahala. Di setiap langkah pahala. Dan dikatakan para malaikat beristighfar kepada untuk kita yang jalan dari rumah ke masjid. Jadi semua amal ibadah itu berdasarkan pada niat. Maka niat ini adalah suatu hal yang penting. Bahkan di dalam sholat, niat ini adalah yang utama. Ya, niat ini adalah yang utama. Bukan di dalam sholat, di dalam semua ibadah.
sebelum melakukan ibadah itu, misalnya kayak sholat, ya kan? Maka dia harus berniat dulu, baru melakukan sholat. Dia mau zakat, dia niat dulu, baru zakat. Apalagi berhaji pun ada niatnya, niat ihram. Jadi semua ibadah pasti didahului dengan niat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan membenarkan dan meluruskan niat kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. Apapun yang kita niatkan, insya Allah Allah memberikan itu semua. Jadi niat ini adalah hal yang penting. Diceritakan di zaman dulu ada 3 orang ya. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang membaca Al-Jailani, ada yang membaca Al-Jilani. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tiba-tiga orang nih, Syekh Abdul Qadir Jailani nih berkawan. Syekh Abdul Qadir Jailani 2 kawan saja. Pas di satu kampung Sidin Bediam itu ada desas-desus. Biasanya kayak anggapannya kayak kita di Mante. Ada haba angin gitu lah, haba burung gitu. Di libur ini ada aja di orang wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena 3 orang ini adalah orang thalibul ilm, orang yang menuntut ilmu, otomatis hendak ke sana. Hendak menemui wali tadi yang dikatakan orang wali. Berjalan. Namun zaman dulu kan ada yang sepeda motor. Zaman ulun aja masih bersepeda tinjak. Jadi bertiga ini berjalan. Di tengah jalan berkisahan. Oh itu. Jangan kawan, jadi sambil aja sih tuh pandai kan. Ika mana pegang niatnya. Anak menemui si wali tadi. Menakuninya. Anak menemui si wali ini. Anak mengatas ilmunya. Kira-kira berilmu ada orang nih. Kerja si kawan tadi. Amun ikam pak. Sahabat kalau jalan kita koni. Kalau ulun ni ya sahabat kalau jalan ni hendak meminta berkah, mendapatkan berkah, tabarukan kepada si wali tersebut. Boleh. Alimnya ikam jam nyawa ini menolong alim-alim dan bujo niatnya, bujo perilakunya ini di hulute. Wah jangan sok alim ikam, ya kan? Nah. Bebinian misalnya, bekodong set, dulu kan bekodong mata muka awak. Pas bekodong, ada sosok alim nih kan, orang anak baik malah disembeti. Ini yang salah zaman kita ini. Malah yang awalnya berkopiah bano, bersawah handap atau bersimpakan aja misalnya berjalan lah, kampung kita nih bersimpakan aja. Keren nih kami. Nah, yang maksudnya bisa berkeren zaman kita. Ini. Dia Allah ini. Nah, amun yang anak pondok misalnya betapihan. Habis bersunat kah? Iya kah? Kancak lo mendengar dahulu kang lah. Zaman kebuan ini belum ada zaman anak awal-awal dulu. Anak betapi tak harus kemana-mana. Bersunatan kah? Habis bersunat kah? Ada mesti orang yang betapi itu habis bersunat. Yang tua rajin bang, mohon maaf bang, zaman dulu lah. Ngopi dia buka di muka rumah kan dulu nanti. Pagi-pagi habis sembahyang subuh tuh ngopian orang di muka. Betapihan, orang tua maulah disambut sudah bersunat kepian, sudah banyak kan sini. Kalau mungkin ya Allah. Jadi kada mesti orang Betapi itu habis bersunat kada.
Nah kecuali amun tapihnya diangkat pakai tangan ke muka, nah itu pasti babesunat. Ala kulli hal hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si kawan tadi yang pertama ditakun tadi balik menakuni kepada si yang bertakun tadi. Lamun nikah pun apa niatnya aja? Menakuni ya. Aku asal ada percaya sih itu wali. Adakah walaknya? Zaman ini kita mohon maaf lah, omong bebuhan kita nih yang menyebut ini tuh wali. Tuh antara dua ben, ada wali ben, wala. Karena apa? La ya'riful wali illa wali. Ada bakal mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Ya zaman dulu tuh banyak orang wali. Wah ini tuh alhamdulillah sama aja juga kayak zaman dulu. Tapi bukan wali, wala. Zaman kita nih banyak aja juga. Nah, habis itu wali tiga. Oh, wali tiga. Wali murid. Habis itu sudah sampailah ke rumah si wali tadi. Tok ya. Kalau di alam itu biarlah lawang ini kan kalau dikatok ya. Lawang ini kan kalau dikatok kayak ini. Abang tangan mengatok ya. Bukan anuman apa tebal benar. Makanya kalau mengatok ini ada kayak semacam wasi di muka tuh. Kotok ya. Gesan mengatoknya. Mun pen mengatok pakai tangan, bah. Abang tangan pecangan kada assalamualaikum. Astaga ya lagi kada assalamualaikum kada sakit tangan. Nah, kemudian assalamualaikum. Keluar sih wali tadi. Itu nagawe. Ibta. Uha. Tagalla. Bahasa Amiyah tagalla. Kalau bahasa fusahanya ibta ada berjauh atau boleh kalau Amiyah ustadz tagalla Amiyahnya atau kalau mesti ulun udah tahu. Jadi dua orang ikam nih ya. Jauh sana jauh nah apa aja yang berdua nih. Nah ini kada tahu aku aja zaman ini nih tahu aku nih. Habis itu sudah kan dalam hati mereka pada kesombongan bisa berjauh. Wah, dalam hati buahnya nih yang diusir tadi nih. Ikam menyesal sudah apa namanya menyuruh aku boleh nyasal ikam ulah ikam menyesal. Kayak zaman ini ada kalau yang dulu tuh lah video aku yang dulu baik benar. Pas yang kedua aku yang sekarang jangan menyesal mantan enak loh. Bubuhan pian maandak video nito belum tentu mantan pian melihat dan walaupun melihat belum tentu juga menyesal. Siapa tahu yang ada ini yang lebih baik daripada kita. Jangan terlalu pede jadi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani masuk adalah dengan para wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir ini mempunyai sedikit kebimbangan atau penasaran. Kenapa gang tadi tuh kakawanan ulun nih dipublikakan? Karena rasa penasarannya itu manusiawi atau tabi'i atau tabiatnya manusia. Kalau sudah penasaran tuh pasti ditakuni. Iya kan? Hubungan pen gitu kalau penasaran nih pasti ditakuni kayak apapun caranya. Mungkin kedua nih bertakun seorang lewat cara-cara yang lain yang lah. Pasti ditakuni. Itu tabiat manusia.
Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani karena penasarannya sangat kuat, ditakoni langsung dia, wahai wali Allah, kenapa teh kakawanan ulun dibulikakan diusir mata nomah pihak? Ya Syekh Abdul Qadir, ya Jailani kan, ya Abdul Qadir Jailani. Ketahuilah bahwasanya Allah memberitahu kepadaku dua orang tadi datang untuk niat yang tidak baik. Yang pertama niatnya adalah untuk mengetes keilmuanku. Yang kedua adalah mengetes kewalianku. Ada boleh kita mengetes orang tuh, ada boleh. Kita ngetes orang tuh sama halnya dengan sombong kita. Masa kita yang paling hebat? Maka ada boleh. Apalagi mengetes awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau, Syekh Abdul Qadir ini, niat engkau adalah niat yang baik, niat yang lurus, niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau nanti akan mendapatkan keberkahanku. Maka engkau nanti akan menjadi Sultanul Aulia, pajaknya para wali. Engkau nanti menjadi rajanya Pak wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman kamu yang ingin mengetes keilmuanku akan membuat keilmuannya hanya untuk hal yang zalim, hanya untuk membuat kebenaran membenarkan yang salah dari pemerintahan raja yang zalim, dan dia akan mati oleh raja tersebut. Dan satunya lagi teman kamu yang ingin mengetes kewalianku akan mati di luar agama Islam, agama Islam. Kalau dari pikiran kita, logika kita, orang-orang yang tadi itu adalah orang-orang yang berilmu, yang tidak mungkin menggunakan ilmunya untuk hal yang kada baik. Kemudian karena berilmu, kada mungkinnya masuk ke dalam agama yang lain atau murtad. Nah, kemudian sudah seiring berjalannya waktu, ternyata muncul apa yang dikatakan wali tadi yang seikut menjadi penasihat raja. Misalnya nih, raja berminuman khamar. Orang di kampung tuh kada boleh. Langsung maju. Siapa yang mengatakan kada boleh? Ini dalilnya. Nah, itu terjadi zaman kita ini. Terjadi zaman kita. Wani menjual agama untuk kepentingan diri sendiri. Padahal itu salah, dibenar-benar. Makanya berbahaya orang yang alim tetapi keilmuannya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi niatnya untuk menuntut ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang alim ini memang salah, misalnya salah nih. Siapa caranya dia bujur, tetapnya dibalik-balikakannya dalil itu dibulak-balikakannya aja. Saking alimnya. Itu tadi orang tadi tuh. Boleh benar sini aja nanti. Oh ada, itu ada dalilnya. Oh ada. Suatu ketika, bahasanya tuh salah menyampaikan yang akhirnya raja tadi murka. Akhirnya raja, wahai prajuritku, bunuh nih orang. Akhirnya dibunuh. Dan dikatakan kepalanya itu dipatok burung gagak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang seikung ini menjadi mabot, atau bahasa kita ini kaum masjid. Yang langsung mengisi majelis di dalamnya. Jadi
di sebelah masjid tadi tuh ada rumah. Nah itu rumah yang ditinggali oleh orang tadi. Nah ketika menjemur pakaian, anggapannya di belakang rumah lah anggapnya. Oh ada di muka rumah anggap menjemur pakaian. Pas menjemur pakaian, lalu pinyan bungas benar. Oh ngas benar. Tahu lah kalau bahasa artinya di situ bungas benar. Ulun asal ada melihat juga pangan ada hijau loh. Siapa bungasnya tuh pokoknya jadi kita tuh bungas benar. Ada sengaja sila si orang tadi itu melihat, yes. Langsung apa jatuh cinta pada pandangan pertama sih dia. Setiap sidin azan, jadi azan dulu naik kemana dulu. Setiap sidin azan mulai lihat sidin mana binian tadi deh, mulai lihat sidin. Oh tahu rumahnya, oh situ rumahnya. Pokoknya setiap naik menara tuh lihat di panggung rumah sidin, lihat di taus bang. Singkat cerita sudah cinta benar, sudah orang nih datanglah kepada rubinian itu. Oi Siti, misalnya ada Siti. Oi Teh ya. Sudah nggak ada calon. Si Siti menjawab belum ke aing. Kenapa pian mendaftar kakak? Jadi ulun hendak menikahi pian aja si seorang tadi. Tapi ulun lihat piannya agamanya Islam. Ading pak agamanya nampak aja ulama tadi, bukan ulama tapi kawannya saya kabel aja tadi. Ulun non muslim, ulun kafir, ulun bukan orang Islam. Jadi siapa aja? Pian kau buat ulun kau pian aja. Aman ulun aja yang membinian tadi. Ulun kan sanggup meninggalkan agama keluarga ulun. Iyalah ya yang belajar tadi. Tapi saking handoknya benar sudah. Ayo aja. Aku masuk agama Islam. Ambah sakit tawain lah kayak dibaptis apalah. Baptis kayak yang beban Kristen itu baptis kan. Imbah dibaptis dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Jadi dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah, tidak di luar agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dikokohkan niat kita, diluruskan niat kita menjadi sebuah niat yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup kita di dunia dan di akhirat menjadi tenang, menjadi kehidupan yang sangat luar biasa, dan di akhirat nanti menjadi kehidupannya itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada mini alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.